banyak sekali orang Israel datang ke Mesir. Banyak sekali jumlahnya ada di Mesir. Dan orang Mesirnya itu takut kesayangan karena terlalu banyak bangsa Israel yang tinggal di Mesir. Kemudian Firaun memanggil tentara-tentaranya nih. Ini tentaranya nih. Tentaranya itu loh. Iya nih tentaranya. Tentaranya banyak sekali. Tahu nggak tentaranya disuruh apa sama Firaun? Tahu nggak? Aku bisa gambar mata. Iya. Bentar ya, kakak cerita dulu. Nah, tentaranya ini disuruh menyuruh orang Israel buat bekerja terus. Orang Israelnya bekerja nggak boleh kasih istirahat. Kalau adik-adik di sini disuruh bantuin makan, terus jadi kasih istirahat, capek nggak? Capek ya. Nah, ini orang Israelnya suruh kerja terus, nggak boleh istirahat. Terus setelah mereka kerja, nggak boleh kasih makan banyak-banyak, hanya sedikit, cuma segini nih. Ini piringnya nih. Sedikit ya, kok segini kenyang nggak? Kira-kira nggak kenyang ya, masih lapar. Si Firaun ini pinginnya orang-orang Israel itu berkurang ya. Orang-orang Israel pada mati, pada jumlahnya lebih sedikit nanti. Nah, tapi ternyata orang-orang Israel malah kuat, malah jadi tambah banyak. Firaun tambah heran nih. Nah, jadi Ya seperti itu toh, pas ditembak banyak. oh iya, tapi ini kayak hantu, ini manusia beneran nih. Nah, terus bangsa Israelnya malah jadi lebih banyak sekali. Terus Raja Firaun menyuruh apa coba? Tentara-tentaranya dipanggil, orang-orang Mesirnya dipanggil. Terus Raja Firaun bilang gini, tentara-tentara, terus orang-orang Mesir juga, kalau kalian melihat atau mendengar ada orang Israel perempuan melahirkan anak laki-laki, nanti anak laki-lakinya langsung dibuang. Wah, kasihan nggak kalau dibuang adik bayinya? Kasihan ya. Nah, tapi kalau anak perempuan yang lahir, nggak apa-apa, biarkan saja dia. Nah, pada akhirnya di situ di Mesir itu diberlakukan aturannya kalau ada bayi lahir cowok dia dibuang, kalau cewek dirawat. Kemudian di sebuah kota di dalam Mesir juga ada bapak-bapak sama ibu-ibu nih. Iya, nggak apa-apa, nanti kakak cuci tangan lagi. Nih. Nih. Ini namanya Ibu Yokebed. Yokebed. Dan Bapak Amran. Ibu siapa tadi namanya? Yokebed. Ibu Yokebed dan Bapak Amran. Nah, Ibu Yokebed ini punya anak nih. Nah, anaknya ternyata cowok. Terus gimana, dibuang nggak ya sama pemerintahnya, sama tentara-tentara nanti kira-kira? Dibuang nggak? Dibuang? Enggak. Ibu Yokebed ini anaknya disembunyikan di rumah, nggak boleh keluar. Tapi anaknya cuma bisa bertahan di dalam rumah itu cuma 3 bulan aja. Soalnya kan anaknya semakin gede, anak cowoknya. Nah, semakin gede, terus nangisnya semakin keras apa semakin kecil? Semakin keras ya. Nanti kan tetangga dengar kalau anaknya itu nangis. Kemudian anaknya itu ditaruh di sebuah keranjang. Berapa nih? Ayo, siapa yo? Nabi siapa? Nabi Elia. Bukan. Anaknya dimasukin ke dalam keranjang. Keranjangnya ini sudah dikasih lem. Jadi nanti kalau kena airnya nggak bisa masuk ke dalam keranjang tadi. Terus kira-kira tahu nggak habis ini anaknya ditaruh kemana? Nah, dia anaknya
gambarnya jelek, maaf ya. Kayak gitu. Nih, titik bayinya tadi yang dimasukin di keranjang dihentiin ke sungai. Terus ibu Yokedet nyuruh kakaknya adik ini ngikutin. Nanti ngikutin ya adik, biar nanti nggak tenggelam. Ngikutin dari jauh. Adiknya ini, yang bayi ini, terus sampai di enggak, di sungai di dekat istana. Tempatnya anaknya Firaun tadi, anaknya Raja Firaun lagi main air di sana. Terus anaknya Firaun lihat, wah, suara apa itu? Bayinya nangis nih, ya, bayinya nangis kan? Nah, bayinya nangis diangkat sama anaknya Raja Firaun. Lucu ya. Dirawat terus. Iya, terus bayinya dirawat sampai gede. Dan putrinya nggak tahu itu anak siapa. Kemudian dirawat sampai gede. Bayinya ini dikasih nama siapa? Ayo, katanya udah pernah lihat. Anaknya namanya Udah pernah siapa? dengar. Siapa? Depannya M. Depannya M, belakangnya A. Oh, M. Siapa ya namanya? Bukan. Nih, kakak kasih huruf lagi nih. Ayo. Apa? Iya. Pinter. Dede bayinya namanya Musa. Nah, Bukan musang. bukan Musang. musang. Bukan musang. Kalau musang itu hewan, ini adik bayi cowok. Tadi kan harusnya kalau ada anak bayi cowok dia dibuang ya. Terus ini akhirnya adik bayi cowoknya selamat kan? Gak jadi dibuang kan? Nah, soalnya adik bayinya ini dilindungi sama tuh, biar dia tidak dibuang. Dia malah dirawat sama anaknya raja. Terus nanti dia besar jadi orang yang penting di Mesir tadi, gitu. Terus kita bisa belajar apa dari sini? Apa kira-kira? Kalau kita bingung, kita nggak dapat jalan keluar, Nyari siapa? iya harus berdoa. Sip. Biar Kalau apa? kena longsor. Iya, bukan kena longsor aja. Kalau kita mengalami kesulitan, Nanti kalau ada Justin nggak boleh keluar. kita nggak dapat jawaban, bisa kita mengalami kesusahan, kita berdoa minta tolong sama Tuhan biar coba kalau jalan. iya Coba kalau jalan sambil iya kan susah nggak bisa. Nah kita harus berdoa, kita minta pertolongan sama tuh. Siapa yang di sini udah rajin berdoa? Siapa yang sehari berdoa? Cuma kalau belakangan aja. Siapa? Ada nggak? Berarti udah rajin ya doa ya. Mau pergi kemana-mana berdoa. Mau makan berdoa. Mau berangkat ke sekolah? Siapa yang berdoa? Pinter. Yuk, sekarang sebelum kita melanjutkan ke aktivitas, kita berdoa dulu. Kan udah menjadi cerita tadi ya. Ingat, kalau kita mengalami kesusahan kita harus minta tolong sama Tuhan. Kita berdoa dulu. Nih kakak yang berdoa, atau mau ada yang mau bantuin kakak lagi? Sini gue. Siapa yang bikin berdoa? Yuk kita mau berdoa. Brigita mau doa dulu ya. Ikutin Brigita ya. Kalau berdoa gimana? Tangannya gimana tangannya? Tangannya dilipat, matanya ditutup.